Acara selanjutnya adalah laporan panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Devayanti kepada Ibu Deva ini adalah Ketua WICE, Wanita Islam Konsultan Halal dan Entrepreneur. Kepada Ibu Devayanti, kepadanya dipersilakan. Terima kasih Mbak Eka selaku MC pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Hajah Marfuah Mustafa MPD selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Islam. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Harjo Suwito selaku Analis Kebijakan Ahli Madya mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Yang kami hormati pula rekan-rekan panitia LP3H Wanita Islam serta para peserta pelatihan yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat bertemu secara daring, secara online untuk sama-sama bertolabul ilmi, menuntut ilmu langsung kawruh kalau bahasa orang Jawanya, belajar tentang bagaimana kita menjadi seorang pendamping produk halal. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan kita dalam menjalankan aktivitas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Para hadirin yang kami hormati, pelatihan pendamping produk halal ini merupakan bentuk pengejawantahan atau bentuk implementasi visi misi wanita Islam. Wanita Islam sebagai organisasi yang mewadahi perempuan terus concern menjalankan perannya di masyarakat. Salah satunya adalah menjadikan perempuan untuk terus berkarya dan berdaya melalui program pengembangan UMKM. Melalui pelatihan P3H ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi kita semua untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana suatu produksi memenuhi aspek kehalalan, terutama untuk produk-produk UMKM, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, bahkan sampai kepada penyajian produk. Sehingga masyarakat yang mengkonsumsi produk ini yakin bahwa makanan yang disajikan tersebut memenuhi standar halal dan thayyib. Pada kesempatan ini pula izinkan kami untuk memperkenalkan program WICE. Mungkin sedikit koreksi juga dari Mbak Eka tadi, program WICE itu adalah Wanita Islam Center of Halal Entrepreneur, yaitu suatu program yang kami inisiasi atau diinisiasi oleh pengurus pusat wanita Islam dengan tujuan WI ingin turut berpartisipasi dalam ekosistem industri halal di Indonesia. Insya Allah melalui program-program seperti program-program pelatihan dan inkubasi diharapkan UMKM di Indonesia, terutama UMKM halal, terus berkembang. Pada hari ini pula kami laporkan bahwa pelatihan PPH pada pagi hari ini berjumlah 140 orang yang telah mendaftar melalui link yang telah disebar oleh panitia. Kepada panitia kami ucapkan terima kasih, apresiasi karena telah menyiapkan kegiatan pada hari ini sehingga hari ini peserta kita yang mendaftar berjumlah 140 orang. Semoga pelatihan ini dapat berjalan dengan lancar, serta kita memperoleh pengetahuan dan wawasan yang menjadi modal bagi kita semua untuk mengembangkan industri halal di Indonesia. Tahu tempe dari kedelai, enak dimakan di atas daun. Sebelum saya akhiri sambutan ini, izinkan saya membawakan pantun. Pergi berkunjung ke Sulawesi, naik pesawat Air Asia. Dengan mengikuti pelatihan ini, mari kita majukan UMKM halal di Indonesia. Dari kami sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Deva atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Islam yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Marfuah Mustafa MPD. Kepada beliau kami persilakan. Masih di mute, Bu Ketum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang kalau di Bogor ini mendung ya. Bogor hujan lagi. Dan ya, alhamdulillah ini rahmat Allah juga yang luar biasa dan kita tidak bisa melakukan ya. Ini hanya kuasa Allah yang bisa menurunkan hujan kapanpun Allah berkehendak. Karena kalau kita mau bikin hujan itu biayanya mahal ternyata. Salawat serta salam semoga tetap berlimpahan kepada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan dari kita untuk kita sehingga kita diharapkan bisa selamat dunia akhirat. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada tim panitia yang sudah menyiapkan acara ini. Semoga acara ini berjalan lancar dari batch 1 sampai batch selanjutnya karena targetnya wanita Islam akan punya 1000 pendamping halal. Ya. Program ini dalam rangka mensukseskan program pemerintah yang tahun ini harus tersertifikasi 1 juta UMKM. Ya. Jadi kita ikut mensukseskan program ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Haji Harjo Suwito, analis kebijakan media, yang dalam kesempatan ini mewakili Bapak Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang berhalangan hadir. Semoga kehadiran Bapak Harjo nanti memberikan sambutan bisa menyemangati kami dan membuka wawasan kami dalam menanggung jawab halal, bagaimana partisipasi masyarakat terhadap halal. Kemudian teman peserta harapkan bahwa ini adalah pekerjaan yang mulia ya, pekerjaan dunia akhirat. Ketika kita mendampingi pelaku usaha halal, maka yang Bapak Ibu lakukan adalah partisipasi kita mendampingi supaya masyarakat kita memakan atau mengkonsumsi, mengetahui bagaimana produk halal itu gitu sampai ke kita. Kita kan selama ini cuman protes, gelisah, tapi kita nggak tahu mau ngapain. Nah, media ini Bapak Ibu ikut pelatihan pendamping produk halal ini supaya kita ikut serta ya bermain, jadi pemain nih Ibu-ibu Bapak sekalian terhadap produk halal. Jadi kita tidak penonton tapi kita menjadi pemain. Jadi kalau di masyarakat nanti ada orang bertanya tentang halal, proses halal, nah kita bisa menjawab. Kemudian mungkin tugas selanjutnya juga mendampingi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal melalui jalur self declare ya atau pernyataan halal. Bagaimana itu teknisnya? Apa boleh ujuk-ujuk kita menyatakan produk saya ini halal gitu. Nah, karena Indonesia ini punya undang-undang yang memang mengatur terkait halal, maka halal
di Indonesia menjadi hal wajib ya. Makanya kita mungkin nanti harus ikut kampanye mandatori halal, wajib halal di Indonesia pada tahun 2024. Ini sangat strategis peran kita sebagai anggota masyarakat yang harus ikut bertanggung jawab terhadap makanan halal di Indonesia atau produk halal di Indonesia. Mohon Pak Harjo memberikan arahan supaya yang kami lakukan ini tidak salah, tidak menyalahi aturan, tetapi yang akan kami lakukan ini bisa bersinergi dengan pemerintah sehingga kami bisa mendukung program-program pemerintah terutamanya terkait jaminan produk halal. Semoga acara ini lancar dari awal sampai akhir dan Bapak Ibu sekalian kami mohon partisipasi aktifnya supaya karena online memang harus kita terus ya, sampai sinyal mensiasati supaya sinyalnya bagus ya, tidak terpental. Kemudian kita mengikuti sesi-sesi. Nah, karena ini langsung praktek, teori praktek, maka harus dijadikan ini sebagai keseriusan dari kita. Kemudian kabar baiknya panitia juga menyiapkan pulsa, Bu, Bapak aktif mengikuti, bertanya, dan pertanyaannya dengan yang disampaikan narasumber. Jadi terima kasih kepada tim panitia yang sudah berusaha bagaimana cara ini berjalan dengan lancar. Semoga hal ini menjadi amal ibadah kita dan menjadi semangat kita sehingga kita bisa bersama-sama menuju Allah. Terima kasih. Ucapkan dengan resmi dan mengucapkan Allah pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketum, Ibu Dr. Anda Hajah Marfuah Mustafa, selaku Ketua Umum PP Wanita Islam. Beliau sedang dalam perjalanan, jadi jaringannya memang stabil ya, betul. Perjalanan menuju musyawarah wilayah ya. Ya, mudah-mudahan selamat pada perjalanan ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya acara sambutan Kepala BPJPH sekaligus membuka pelaksanaan P3H Wanita Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Harjo Suwito selaku analis kebijakan ahli media. Kepada Bapak Dr. Haji Harjo Suwito dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya banggakan terutama Ibu Ketum ya, Ibu Dr. Anda Hajah Marfuah MPD. Ternyata saya itu punya kawan yang sangat mumpuni di bidang organisasi kewanitaan. Terima kasih Bu Marfuah, selalu sehat, selalu terus meningkatkan organisasi ini menjadi organisasi Islam yang mawadah warohmah tentunya ya. Karena kalau sakinah harus ada bapaknya gitu. Harjo kecil suaranya ya, bisa ya? Yang pertama saya ucapkan terima kasih dan Suaranya kurang keras ya. kurang jelas ya.
Kecil Harus kecil. pakai mic begini ya. Sudah jelas? Jelas, Pak. Sudah jelas Ya, ya, baik. sudah mulai jelas. Ya, terima kasih. Ini soalnya laptopnya ini apa agak mic condensernya kurang sensitif. Baik, yang pertama saya sampaikan apresiasi terima kasih kepada ibu-ibu semua, terutama Ikatan Wanita Islam Indonesia yang sudah ikut berperan serta ambil bagian ya partisipasinya terhadap proses produksi halal. Yang kedua, saya sampaikan kepada panitia terima kasih sudah mau memfasilitasi proses pelatihan ini yang dengan harapan untuk menciptakan para pendamping ya, para pendamping proses produk halal khususnya untuk kategori produk self declare. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, terutama ibu-ibu wanita Islam Indonesia ini, terkait dengan pendamping PPH, tentunya ibu-ibu harus memahami juga siapa sih sebenarnya pendamping PPH itu. Pendamping PPH adalah orang yang telah dilatih, ya, orang yang telah dilatih untuk melakukan proses pendampingan proses produk halal. Jadi orang yang telah dilatih untuk melakukan proses pendampingan proses produk halal. Nah, pendampingan terhadap siapa? Pendampingan terhadap pelaku usaha. Jadi pelaku usaha itu orang yang melakukan atau membuat sebuah produk atau banyak produk yang notabene diperdagangkan di wilayah Indonesia. Ini terutama ya, syukur-syukur ya, syukur-syukur bisa naik kelas UMK kita ini. Jadi usaha mikro kecil kita ini bisa naik kelas. Memang sebenarnya UMK kita ini juga ditunggu oleh dubes-dubes kita di luar negeri. Mana produk UMK yang bisa memenuhi kualitas ekspor. Nah, makanya perlunya pendamping di sini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi pendampingan ini dilakukan terhadap pelaku usaha mikro kecil yang produknya sudah dipastikan halal. Ya, yang produknya sudah dipastikan halal. Nah, bagaimana supaya produknya itu dipastikan halal? Maka produk yang tidak memiliki resiko tidak halal atau memiliki titik kritis. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi dipastikan oleh pendamping proses produk halal tersebut, produk-produk itu dipastikan halal. Maka dinamakan produk self declare. Self declare itu pernyataan pribadi seorang pelaku usaha terhadap produknya yang menyatakan bahwa produk yang dibuatnya itu adalah halal. Itu Bapak Ibu. Maka dinamakan dengan produk self declare. Nah, pendamping PPH ini yang melakukan rekrutmen atau pengangkatannya melalui lembaga
pendamping proses produk halal yang sering disingkat dengan LP3H. Nah, alhamdulillah ini organisasi wanita Islam Indonesia ini sudah bersedia untuk menjadi LP3H. Nah, itu. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi, mudah-mudahan dengan adanya LP3H wanita Indonesia ini, wanita Islam Indonesia ini bisa menambah hasanah dari proses sertifikasi halal pada tahun 2023 sampai seterusnya. Karena proses produksi halal ini untuk khusus self-declare itu dengan dilakukannya pendampingan. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus serta akan diregistrasi oleh BPJPH, maka Bapak Ibu nanti akan melakukan pendampingan terhadap UMK yang produknya sudah dijamin kehalalannya. Ya, Bapak Ibu ya, dijamin kehalalannya. Karena apa? Karena produk self-declare itu tidak dilakukan sidang fatwa atau audit seperti produk yang sertifikasinya menggunakan jalur reguler. Jadi beda, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu pendamping ditanya, kok ini tidak melalui audit? Gitu. Karena produk yang didampingi oleh Bapak Ibu itu sudah dipastikan halal. Ya, dipastikan halal. Nah, Bapak Ibu tugasnya apa sebagai pendamping, gitu kan? Apakah hanya didampingin aja terus itu? Nah, Bapak Ibu itu melakukan verifikasi dan validasi, ya. Melakukan verifikasi dan validasi baik itu data maupun bahan, ya, maupun bahan. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu membuat sebuah pernyataan halal, tetapi bahan-bahannya masih ada yang mengandung titik kritis. Atau bahkan terkontaminasi dengan bahan haram. Atau terkena najis. Nah, misalnya seperti itu. Ya, jangan sampai itu terjadi. Makanya dalam proses pendampingan Bapak Ibu mulai dari dokumen, ya, penyediaan dokumen, kemudian sampai dengan Bapak Ibu harus ke lapangan tuh, ya. Proses pendampingan itu harus didatangi ke tempat pelaku usaha itu. Bagaimana prosesnya di sana? Dilihat, ya, produknya itu proses produk halal itu dimulai dari bahan bakunya. Bahan bakunya sudah halal belum? Kalau sudah halal, cirinya apa? Kalau bahan-bahan itu bahan-bahan diambil yang secara alami, misalnya bahannya pisang, ubi, ya, yang dari alam itu semuanya pasti halal, ya kan? Nah, yang biasanya perlu dipertanyakan itu adalah bahan-bahan olahan, bahan tambahan. Nah, biasanya misalnya untuk memberikan rasa manis, ya, rasa gurih, ya itu kan menggunakan perisa misalnya. Nah, perisanya itu atau flavornya itu harus sudah bersertifikat halal.
Jadi kalau belum bersertifikat halal, bahan tambahan, bahan pendukungnya harus dinasehati supaya menggunakan bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal atau yang ada disebut itu positive list-nya MUI. Jadi bahan-bahan yang sudah dijamin kehalalannya. Nah, itu Bapak Ibu harus cek betul itu bahan baku, ya, bahan olahan, bahan tambahan, bahan pendukungnya. Kalau yang didampingi itu menggunakan bahan-bahan. Nah, kemudian juga sampai dengan proses pembuatannya, ya, proses pembuatannya. Nah, proses pembuatannya itu seperti apa? Oh, diaduk dulu di mana tempatnya yang bersih tentunya, ya. Kemudian dimasak menggunakan penggorengan. Penggorengannya juga yang harus bersih. Jadi jangan sampai dicampur-campur dengan misalnya untuk goreng telur, untuk goreng daging, untuk dicampur-campur akhirnya apa? Itu nanti akan terjadi sebuah kontaminasi atau terkena najis dan lain sebagainya. Ini kemarin buat goreng daging babi, terus buat juga goreng pisang goreng. Nah, itu yang kadang-kadang membuat terkontaminasi karena Bapak Ibu kalau hanya dicuci dengan air saja, ya, itu belum tentu bekas-bekas penggorengan tadi itu bersih. Nah, kalau yang yang disampaikan oleh kawan-kawan itu kalau habis dipakai untuk menggoreng daging babi misalnya, itu harus dicuci dengan tanah. Kalau cuma dicuci dengan air aja itu masih ada terjadi kontaminasi. Nah, dicuci dengan tanah 7 kali baru bisa dinyatakan itu bersih dari barang haram. Nah, ini antara lain seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi pekerjaan Bapak Ibu sampai ke sana. Ya. Jadi Bapak Ibu melakukan pendampingan, ya, itu sampai melakukan cross check di lapangan. Jadi jangan hanya lewat Zoom saja gitu. Jadi cek di lapangan. Jadi dokumennya dicek, ya, yang belum lengkap didampingi untuk membuatnya, ya, sampai dengan didaftarkan di Sihalal, ya, sampai didaftarkan di Sihalal. Dibuatkan proses produksi halalnya, kemudian diupload dokumennya. Nah, itu Bapak Ibu, kerjaan Bapak Ibu sampai ke sana. Jadi melakukan validasi dan verifikasi. Validasi dokumennya, diverifikasi lapangannya. Benar, dinyatakan halal, baru dibuatlah pernyataan bahwa produk yang dibuat oleh pelaku usaha, Bapak Ibu sekalian yang dampingi itu benar-benar dinyatakan halal. Nah, itu pentingnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian setelah dilakukan pelatihan ini nanti, kalau sudah dinyatakan lulus, dapat sertifikat, maka akan dilakukan registrasi pendamping. Nah, setelah Bapak Ibu dilakukan registrasi pendamping, maka Bapak Ibu bisa melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro kecil yang produknya masuk kategori SAP declare atau pernyataan halal oleh pelaku usaha. Sehingga tadi seperti disampaikan oleh Bu Hajah Marfuah bahwa target pemerintah tahun 2023 ini melakukan sertifikasi produk 1 juta produk. Nah, oleh karena itu
saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah ikut ambil peran sebagai pendamping. Jadi Bapak Ibu jangan lagi ragu-ragu. Nanti setelah mendapatkan sertifikat pendamping, sudah mendapatkan registrasi dari BPJPH, segera melakukan pendampingan. Dari kanan kiri Bapak Ibu dulu pelaku usahanya apa di situ, gitu ya. Ada tempe goreng, ada pisang goreng, ada gorengan apa saja di situ, ya lakukan, gitu. Jadi kalau nggak dimulai ya nanti nggak mulai-mulai, gitu. Bapak Ibu soalnya pendampingan ini membutuhkan sebuah semangat, ya semangat. Jadi semangat bahwa yang saya lakukan ini adalah ibadah. Ibadah. Karena apa? Proses produk halal ini adalah supaya meyakinkan bahwa produk ini memenuhi kesesuaian syariat agama Islam. Kalau yang di Al-Qur'annya kan bilangnya kulu ma fil ardi halalan thayyiban. Jadi yang halal dan baik. Nah, itu tentunya Bapak Ibu sekalian yang harus menjadi semangat kita proses melakukan pendampingan terhadap para UMK sehingga UMK kita yang ada di Indonesia ini semuanya memiliki sertifikat halal. Mengapa harus memiliki sertifikat halal? Karena di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di pasal 4 di sana dijelaskan Bapak Ibu bahwa produk masuk. Nah, kalau produk masuk ini produk impor Bapak Ibu. Ya, produk masuk. Kemudian diperdagangkan dan beredar, ya. Atau yang lengkapnya itu produk masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, kalimat wajib ini tentunya dampaknya kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapat siksa. Nah, ini harus kita sebagai seorang Islam atau muslim apa muslimat itu harus memahami hakikat ini Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kita harus melaksanakan syariat yang sudah tercantum di dalam Al-Qur'an. Nah, gitu. Ini tidak lagi sunnah Rasul Bapak Ibu. Malah justru ini merupakan kewajiban yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ini harus kita menjadikan komitmen kita bersama sebagai seorang muslim untuk melaksanakan syariat agama Islam. Nah, dimulai dari mana? Nah, ini yang paling mudah ini Bapak Ibu sekalian adalah menjaga kehalalan produk yang beredar dan diperdagangkan serta dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah Indonesia. Ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sudah menyadari arti pentingnya halal, itu nanti generasi Indonesia ke depan akan menjadi generasi yang berkualitas. Karena apa? Karena asupannya atau konsumsinya itu adalah produk-produk yang halal. Karena halal itu maka akan memberikan dampak yang sehat terhadap fisik, ya, dan rohani. Fisik dan rohani. Gitu. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti pelatihan pendamping proses produk halal ini, Ibu dan Bapak sekalian. Mudah-mudahan
ilmu yang disampaikan oleh para narasumber, dan tentunya Bapak Ibu sekalian jangan hanya ilmu yang disajikan oleh narasumber saja, tentu Bapak Ibu harus melakukan studi yang lain, ya, studi yang lain untuk bisa mendukung pelaksanaan tugas Bapak Ibu sebagai seorang pendamping, terutama terkait dengan kesesuaian syariat agama Islam. Nah, ini supaya nanti tugas Bapak Ibu sekalian bisa berjalan lancar dan program-program pemerintah bisa tercapai, sehingga akan terjadi negara yang baldatun thayyibatun warubun ghafur, negara yang gemah ripah loh jinawi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan sampai dengan tanggal berapa itu? Hari Minggu ya, sampai hari Minggu, Jumat sampai Minggu ya, Bu Eka ya. Iya, Baik, Pak. terima kasih sekali lagi saya ucapkan mengikuti pelatihan. Selamat, sukses, semuanya sehat ya. Kalau tadi ada Ibu yang meninggal dunia, mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di surganya Allah dengan tenang. Mudah-mudahan itu semua menjadi pelajaran buat kita yang masih melaksanakan kehidupan di dunia ini untuk memperbanyak bekal, ya, karena akhirat itu membutuhkan bekal kebaikan supaya kita mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan, tentunya dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang disampaikan oleh para narasumber dan pemateri dapat diserap dengan baik, dan Bapak Ibu bisa melaksanakan tugas sebagai pendamping, tentunya dengan segala semangat, ya. Tadi saya sampaikan semangat, karena tanpa ada keseriusan di dalam bekerja, kita tidak akan mendapatkan hasil, ya, hasil yang maksimal. Saya kira demikian, dan mari Bapak Ibu sekalian, pelatihan ini untuk khususnya wanita Islam yang sudah bersedia menjadi pendamping proses produk halal, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan pahala, tentunya pahala, ya, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama buka dan kita awali dengan melafadzkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asih, wallahul muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Hadi Sudito selaku analis Ahmadiyah atas sambutannya, dan sekaligus membuka acara kita di pelatihan pendamping proses produk halal. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan kesehatan dan menjalankan tugas. Bapak Ibu, selanjutnya akan ditutup opening ceremony ini dengan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ali Fauzan. Nanti kemudian kita akan masuk ke materi pertama. Kepada Pak Ali Fauzan dipersilahkan. Ya, makasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan pendamping proses produk halal wanita Islam, mari kita sejenak tundukkan mata dan hati kita seraya berdoa dan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Semoga
pelatihan pendamping proses produk halal ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به عليهن مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الفسوق والعصيان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Fauzan. Baik Bapak Ibu semuanya, sudah siap untuk melaksanakan pelatihan. Kita akan menyimak materi pertama, yaitu tentang kebijakan dan regulasi jaminan produk halal. Ya, ini akan disampaikan oleh Bapak Mahdisin dan akan dimoderatori oleh Ibu Nadra.